Nah, periode yang lama itu berarti nanti saran Nabi Yusuf itu bisa dipecah jadi growth, protection, distribution. Growth dengan talenta, dengan properti dan saham gitu. Nanti ada catatan sendiri bagaimana di saham gitu. Kemudian yang saran kedua tuh protection. Itu justru di SBN. SBN tuh gagal bayarnya rendah, bisa mengalahkan inflasi dan liquid gitu. Nah, yang terakhir itu adalah distribution. Jadi growth, protection, distribution, bagaimana limpahan aset itu nanti diluruhkan itu buat mengganti gaji ya ketika kita memasuki pensiun. Nah, cegah tuir sebelum tajir, ini saya lanjutkan ya, secara definisinya. Tuir itu secara demografi itu akan mulai tahun 2030 ketika penduduk Indonesia udah menua dan ada peningkatan angka ketergantungan. Yang kerja menanggung lebih banyak yang nggak kerja. Tajir, tajir ini ya. Negara disebut maju menurut World Bank kalau pendapatan per kapita per tahun, siap-siap ya, $12.000. Jadi $1.000 per bulan. So di ruangan ini, jangan marah ya, kalau pakai kurs 15.000, yang belum punya gaji di atas 15 juta per bulan, itu belum kaya. Gitu. Oke ya, jadi kalau itu dipakai 12.000, ya nanti dikaliin kursnya gitu, yaitu setahun. Permasalahannya ketika kita tua, itu gaji itu nggak ada, harus digantikan dari aset. Berapa target asetnya? Nah, saya akan menggunakan aja lah yang mimpinya atau visinya Pak Jokowi ya. Ketika Indonesia ultah ke 100 tahun, 2045, dia pengen pendapatan per kapita kita 320 juta per tahun. Misalnya Friska nih, masih hidup, saya udah bye-bye, udah wafat ya misalnya ya. Oke. Nah Friska, kalau Allah mengizinkan Friska hidup 20 tahun setelah katakanlah 2045 misalnya, maka mudah ditaksir berapa sih aset yang dibutuhkan tajir itu berapa. Berarti 320 kali 20, 6,4 M. Jadi target Friska, ini sendiri nih kan, belum tentu dengan suami dan lain-lain ya, yang disebut tajir itu minimum ya, 6,4 M. Angka ini intimidating bagi orang yang udah dicekokin nabung itu benar. Tapi dengan kita belajar nih ya, saya akan support nih bagaimana caranya bisa dapat 6,4 M. Saya mengerjakan ini setelah saya melewati angka itulah, Friska ya. Jadi gitu. Jadi itu yang bagaimana membumikan saran Nabi Yusuf tadi secara operasional ya, kira-kira seperti itu. Itu yang kami lakukan di komunitas Nabi Yusuf. Oke, wah ini kayaknya perlu IG live susulan kalau ini Pak untuk bahas khusus. Oh iya iya ya. Jadi kita nggak cuma konsep ya, tapi bagaimana diturunkan dengan angkanya dan nanti Iya. rebalancingnya di rumah. Friska dan teman-teman untuk mengelola financial asset tuh saya, istri saya mengelola non financial asset ya, seperti Hmm. properti, Hmm. kebun, apartemen, rumah, Hmm. dan nanti pakai konsepnya Robert Kiyosaki. Aset Oh. hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow ya. Dan Hmm. ketika kita tua, saya bilang sama istri saya ya, kita nanti ketika pensiun hidup bukan dengan kenangan tapi dengan cash flow, tahu saya bilang ya. Jadi bagaimana caranya semua aset itu bisa dijual. Kira-kira Bener, seperti bener, itu. bener. Wah, menarik banget nih Pak. Ini nanti kita khusus bikin IG live lagi Pak, khusus bahas how to reach Siap, 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 GDP nanti di 2045 buat kita semua nih teman-teman. Pak, siap. balik lagi ke pertanyaan satu apa pertanyaan terakhir yang mewakili banyak pertanyaan teman-teman Pak terkait pada minta spill sektor Pak. Kira-kira Oke, oke. sektor-sektor potensial di tahun depan. Sektor-sektor, saran saya pertama gini, yang akan kejadian ke depan ya, sektor-sektornya. Pertama, itu adalah sektor-sektor yang ada beberapa kombinasi ya. Apakah kemungkinan harga energi akan naik? Berarti siapa yang diuntungkan oleh kenaikan BBM misalnya? Dan ke depan itu pengetatan likuiditas lewat suku bunga, itu sektor mana yang akan tetap dapat ya. Kemudian karena masih ada strong dollar yang menyebabkan rupiah melemah ya, itu kita perlu lihat ya, antisipasi sektor-sektor mana yang boleh dibilang dari semuanya itu apakah dia netral, negatif, bahkan positif gitu ya.
Jadi itu yang teman-teman bisa lihat. Namun saya bilang ya, karena pemerintah itu melakukan hilirisasi. Coba deh, ada suatu hal yang luar biasa menurut saya, teman-teman. APBN kita sampai September loh, sampai September itu masih surplus loh, teman-teman. Tadinya kan defisit tuh pemerintah targetnya ya. Tapi karena penerimaan dari sektor mining itu luar biasa, pemerintah itu bisa menahan loh untuk tidak pass through kenaikan global fuel price gitu, harga minyak itu ke masyarakat gitu loh. Jadi kalaupun kita berpikir kayak gitu tuh saya duga nih, saya lebih menyarankan teman-teman untuk fokus pada sektor yang mendapat manfaat dari dua hal. Pertama, reopening. Kedua, itu adalah tetap depresiasi rupiah. Walaupun depresiasi rupiah itu dibandingkan negara lain itu relatif lebih ringan gitu. Coba, berarti sektor apa itu? Mining, CPO ya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa melihat metal juga ya. Itu yang bisa positioning. Nah, yang pembukaan coba cek ya teman-teman. Kenapa saya suka mancing itu melihat kan belum lama mancing nih kan ya, baru pulang nih kan kemarin gitu ya. Menurut saya pembukaan bakal luar biasa ya dengan infrastruktur ini nanti itu nilai properti meningkat menurut saya sih ya. Gitu. Jadi landed house dan selain itu coba teman-teman pikirkan deh. Global dynamic ini nggak cuma properti yang terkait landed house ya, tapi menurut saya industrial estate loh. Karena orang akan merelokasi pabrik. Dan sekarang yang mendapat benefit situasi global ini Vietnam gitu. Vietnam itu teman-teman trade surplusnya ke Amerika itu 5 kali lipat Indonesia loh. Gitu loh. Ya, jadi positioning aja. Tapi ya teman-teman, jangan baperan dalam investasi. Jangan pernah jatuh cinta dengan saham gitu. Kalau sudah cuan, teman-teman rotasi deh, ya. Gitu loh, rotasi ke sektor lain. Nanti kita belajar gini ya. Saya punya di komunitas saya itu ada namanya pricing the value, not valuing the price gitu. Jadi nanti Friska mungkin bisa paham gini. Misalnya ada saham Telkom katakanlah ya oleh Bloomberg dikumpulkan ada 34 analis gitu ya, dan setiap analis itu kan akan menyampaikan berapa sih target price mereka untuk 1 tahun ke depan. Nah, target price itu kalau dikumpulkan dicari rata-ratanya menurut saya itu dianggap sebagai ya the best. Inilah ya yang masuk akal, reasonable, itu target price gitu. Nah, kita bandingkan dengan sekarang berapa sisinya. Nah, itulah nanti value. Setelah ada value ini teman-teman di diskon, di pricing gitu. Diskonnya berapa? 10% misalnya ya. Jadi nanti kalau pun ada upside-nya, kalau nanti sebelum misalnya gini deh, silakan nanti misalnya sekarang harganya 3.000, targetnya itu rata-ratanya 5.000. Jangan percaya 5.000 teman-teman. Ya, di courting 10% berarti 0,9 kali 5.000 berarti berapa? 4.500 kan, gitu loh. Jadi nanti setelah 4.500 bye udah untung gitu loh. Itu pricing the value. Jangan cuma lihat saham 50, wah ini lebih murah dari permen gitu. Itu valuing the price. Tugas jadi analis itu pricing the value ya, gitu. Banyak nih Friska, saya akan cerita Elvis nanti ya. Ini bukan penyanyi lawas, ini singkatan dari earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment gitu. Ya, cukup banyak nih ya. Kita bisa bikin modul kok ya. Wah, kita bisa bikin modul nanti Pak untuk IG Live Pak. Siap. Oke, nah Pak Budi nih nggak berasa kayaknya udah semua pertanyaan mewakili teman-teman sudah saya sampaikan semua nih Pak Budi. Sebelum saya tutup mungkin di akhir Pak Budi berkenan memberikan closing statement Pak terkait IG Live kita yang super seru dan saya jadi kayak kuliah nih Pak, catatannya udah banyak Pak. Oke. Istri saya itu psikolog ya. Saya baru bilang chief economist dan investment strategist ya. Saya melihat setelah pandemi ini banyak orang yang sakit mental gitu ya. Istri saya cukup sibuk
Tapi menurut saya juga banyak orang yang sakit finansial gitu. Ya, dan ini literasi yang kita kerjakan ini sangat membantu dan menurut saya framework terbaik silakan agama apapun Anda ya, kaji dan uji saran Nabi Yusuf ini ya. Gitu. Pada akhirnya kita harus punya cadangan. Jadi nanti approach lah bukan cuma saham, bukan wealth gitu. Wealth itu mulai dari properti, kesehatan, talenta, cara kita berpikir, cara kita bertindak ya. Nanti juga kita invest keluar, jadi nanti diversifikasinya lengkap antar aset, antar negara, antar mata uang gitu. Dan saya happy sharing practice what I preach ya, bagaimana saya menyiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Setelah saat ini, jadi Friska, you have my 100% support ya. Karena sekarang tuh saya memasuki periode bersyukur. Dulu saya tuh dolan pahada, bingung dan Allah memberikan petunjuk. Sekarang kalau ada orang yang suila, saya nggak tanhar orang yang punya masalah, gitu, punya soal, oh ya, jangan kau hardik gitu. Kita sharing, kasih nasihat ya. Itu pengalaman saya dengan surat Ad-Duha ya. Kita nanti bikinlah sesi yang lebih apakah interaktif, modular. Nanti kita itu nggak cuma market update, nggak cuma itu tip and trick, tapi juga peluang berkarir loh. Jadi Oh, teman-teman siap. kalau mau closing statement, berkarir di pasar modal itu bisa membantu mengatasi tantangan masyarakat tuir sebelum tajir yang tidak melanggar pantangan karena kita tidak mencuri, yang Iya. mencukupi rantangan. Gajinya lumayan. Gitu. Siap, siap Pak Budi. Wah, ini menarik. Nanti mungkin kita bisa kemas dalam bentuk webinar atau sejenisnya ya Pak Budi ya untuk topik-topik yang Siap-siap. tadi. Apalagi saya udah mulai pintar dan menyukai ini nih live ya, Siap Instagram Pak ya. Budi, saya mau ngikut aja. Tapi yang terakhir itu bener ya berkarir di pasar modal karena saya pun kan juga dulunya berkarir di situ dan akhirnya ya alhamdulillah masih menggeluti passion sampai sekarang. Mengikuti jejak Pak Budi semoga. Ya, Amin. ya. Ini ada tiga ya. Tiga nih ya. Tiga membantu mengatasi tantangan Mm-mm. tanpa melanggar tantangan yang mencukupi rantangan. Mm. Termasuk nanti saya bisa mengajarkan bagaimana cara menulis, bagaimana cara presentasi, gitu loh. Mm. Ya, boleh deh. Oke, siap, siap Pak Budi. Baiklah Pak Budi, nggak berasa ini time is up. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu di sela-sela family time malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton.